Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang membahayakan konsumen. Makanan yang diperjualbelikan dengan bebas di masyarakat harus memenuhi standar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana pada salah satu pasalnya mengatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, dan bermutu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka pangan yang dikonsumsi untuk manusia termasuk minuman baik yang diolah maupun tidak diolah. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas. Perdagangan memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Produk pangan yang akan dikonsumsi oleh konsumen harus aman dan tidak berbahaya. Produk pangan yang berbahaya adalah produk pangan yang tidak aman dan mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran. Contohnya yaitu boraks, asam salisilat dan garamnya, detail pirokarbonat, dulsin, kalium klorat. Fungsi dari pengawas obat dan makanan itu sendiri adalah pengajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas BPOM, pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, dan mempunyai wewenang yaitu 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, 2. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan, yang ketiga pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Berdasarkan fungsinya, BPOM melaksanakan tugasnya setiap saat dapat terjun ke masyarakat untuk mengawasi peredaran produk pangan. Apabila ditemukan kecurigaan ada produk pangan, baik olahan maupun bukan olahan, yang berbahaya, maka BPOM dapat mengujinya ke laboratorium. Dan apabila pelaku usaha ada yang melakukan pelanggaran, misalnya ada produk pangan yang mengandung formalin, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk menarik secara langsung produk pangan tersebut dari peredaran. Contohnya yaitu kasus bahaya jamur enoki. Bagi masyarakat Indonesia, jamur enoki sering diolah untuk campuran masakan. Salah satunya di restirap yang menggunakan sayuran sebagai bahan dasar utamanya. Kemunculan wabah listeria di Amerika Serikat berkaitan dengan jamur enoki yang diproduksi Sun Hong Foods dari Korea. Dikutip dari Imam Food and Drug Administration, konsumen yang memiliki jamur enoki dengan merek Sun Hong Foods diminta untuk tidak mengonsumsinya meski jamur terlihat segar dan tidak busuk. Produk jamur enoki yang ditarik dari pasaran berwarna putih dengan batang panjang dan ujung yang mirip topi kecil. CDC juga mendapat 36 laporan orang yang terinfeksi listeria dari 17 negara lain. Jamur enoki asal Korea Selatan berbahaya karena berdasarkan uji sampel yang dilakukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat Pemerintahan Pertanian pada tanggal 21 April hingga 26 Mei 2020, diketahui jika jamur ini tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Bakteri Listeria monocytogenes merupakan salah satu bakteri yang dapat membuat makanan menjadi beracun. Bakteri tersebut
tahan bertahap suhu dingin sehingga mempunyai potensi kontaminasi silang terhadap pangan yang lain yang siap dikonsumsi dalam penyimpanan. Penyakit listerius yang disebabkan bakteri tersebut memiliki konsekuensi sakit hingga meninggal dunia, terutama bagi mereka yang masuk dalam golongan rentan seperti balita, lanjut usia, dan ibu hamil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.